Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Tanjung Pangestu. NIM saya 20000018 Saya berasal dari kelas H, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Baiklah, yang pertama adalah ada pertemuan 8. Pertemuan 8 ini mempelajari tentang JavaScript. Pada materi tugas 8, tugas yang diberikan adalah membuat fungsi validasi dari tiap inputan sesuai dengan karakteristik tipe dan aturan input di form inputan. Form yang dipakai juga adalah form biodata yang dibuat pada tugas sebelumnya. Ini adalah hasil dari tampilan programnya. Di sini jika kita menekan tombol simpan tanpa mengisi data-data yang ada di form ini, maka akan muncul fungsi validasinya. Contohnya di sini muncul nama tidak boleh kosong karena yang pertama harus diisi adalah nama, kemudian urutannya nama, tempat tanggal lahir, kemudian seterusnya sampai ke bawah. Nah, dan jika kita sudah mengisi data nama, tetapi kita tidak mengisi tempat tanggal lahir sampai selanjutnya, hanya mengisi data nama saja. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan muncul peringatan fungsi validasi juga, tempat tanggal lahir tidak boleh kosong, dan begitu juga seterusnya. Nah, kemudian tampilan output yang kedua ini adalah tampilan output data form yang sudah saya isi semuanya dan saya tekan simpan, kemudian muncul output dari data tersebut di bawahnya. Kemudian yang kedua ada tugas 9 mempelajari tentang sintaks PHP dasar. Pada materi 9 ini tugas yang diberikan adalah mengetik ulang listing program 9.1 dan 9.2. Di sini sudah ada listing program 9.1 dan 9.2. Pertama ada 9.1. Nah, jika ingin menulis sintaks PHP itu harus diawali dengan kurang dari tanda tanya PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Kemudian jika ingin menuliskan variabel, maka harus diawali dengan tanda $. Kemudian jika ingin mendeklarasikan string, maka harus memakai echo. Baiklah, listing program 9.1-nya, gajinya sama dengan 1 juta. Variabel pajak sama dengan 0,1. Variabel THP sama dengan variabel gaji dikurang variabel gaji dikali variabel pajak. Di sini kita menampilkan echo, menampilkan string gaji sebelum pajak sama dengan RP. Titik. Nah, titik di sini untuk pemisah antara stringnya dengan variabel. Kemudian enter. Echo tampilkan gaji yang dibawa pulang. Sama dengan RP titik lagi variabel THP. THP ini adalah variabel yang sudah dihitung, variabel gaji dikurang variabel gaji dikali variabel pajak. Itulah nanti gaji yang dibawa pulang. Kemudian listing program 9.2, di sini ada variabel A bernilai 5 dan variabel B bernilai 4. Tampilkan string variabel A sama dengan variabel B, titik hasilnya variabel A sama dengan variabel B. Kemudian echo atau tampilkan string enter, di sini enter ya. BR ini enter, variabel A tidak sama dengan variabel B.
di titik, hasilnya variabel A tidak sama dengan variabel B. Tampilkan string, enter, variabel A lebih besar dari variabel B, titik, hasilnya variabel A lebih besar dari variabel B. Itu juga seterusnya ya. Di sini juga ada kurang dari, terus di sini ada variabel A sama dengan variabel B dan variabel A lebih besar dari variabel B. Hasilnya variabel A tidak sama dengan variabel B dan variabel A lebih besar dari variabel B. Kemudian ada juga variabel A sama dengan variabel B atau yang tadi dan ini atau variabel A lebih besar dari variabel B. Hasilnya variabel A tidak sama dengan variabel B atau variabel A lebih besar dari variabel B. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini adalah program Boolean ya. Boolean itu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu bernilai true atau bisa juga dilambangkan dengan 1 dan false yang bisa dilambangkan dengan 0 atau kosong. Di sini berikut tampilan program yang sudah saya ketik ulang, terus saya tambahkan CSS supaya lebih menarik. Listing program 9.1-nya gaji sebelum pajaknya 1 juta, gaji yang dibawa pulang yaitu 900.000. Kenapa 900.000? Karena tadi kan sudah dihitung dalam variabel THP. Variabel gaji dikurang variabel gaji dikali variabel pajak. Kemudian ada listing program 9.2-nya, yang saya bilang tadi, ini adalah program boolean. Variabel A-nya bernilai 5 ya tadi, variabel B bernilai 4. 5 sama dengan 4, hasilnya adalah kosong atau bernilai false. Jadi dia bisa diisi, bisa juga nanti bernilai kosong atau 0. Karena pernyataannya salah. 5 seharusnya tidak sama dengan 4. Kemudian yang kedua ada 5 tidak sama dengan 4. Itu hasilnya bernilai true atau benar atau dilambangkan dengan 1. Kemudian 5 lebih besar dari 4. Hasilnya bernilai true atau dilambangkan 1. Kemudian 5 lebih kecil dari 4. Hasilnya bernilai salah, false, dan dikosongkan. Kemudian 5 sama dengan 4 dan 5 lebih besar dari 4. Hasil dari bulan ini adalah 1 atau true. Karena salah satu dari kedua bulan ini bernilai benar, salah satu ya. Jika keduanya bernilai salah berarti kan bernilai false. Tapi karena dia salah satunya bernilai benar, maka bernilai true. Begitu juga yang di bawahnya. 5 sama dengan 4 atau 5 lebih besar dari 4. Hasilnya adalah 1, bernilai benar juga. Selanjutnya, tugas 10. Tugas 10 ini mempelajari tentang percabangan dan perulangan PHP. Pada materi 10 ini, tugas yang diberikan adalah memodifikasi program 10.2.1 sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Kemudian program yang kedua membuat suatu segitiga bintang seperti gambar 10.2.2 ini menggunakan skrip PHP dengan keluaran yang sama. Nah, di sini sudah ada listing program 10.2.1 dan 10.2.2-nya. 10.2.1 tadi perintahnya menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Kemudian yang kedua, ini adalah listing program JavaScript. Nah, ini nanti dirubah menjadi script PHP, tapi keluarannya tetap sama. Berikut adalah tampilan programnya.
Nah, di sini saya kurang teliti karena kelalaian saya. Tadi kan perintahnya adalah harus diinputkan dari keyboard, tapi di sini saya langsung mendeklarasikan variabelnya, memasukkan nilainya di dalam variabel, tidak bisa diinputkan oleh user atau keyboard. Sini langsung saja variabel nilainya 80 dan nilai hurufnya adalah A. Saya di sini memakai pernyataan conditional if untuk mengubah program listing 10.2.1-nya. Yang kedua, program listing 10.2.2-nya sudah saya rubah menjadi script PHP. Di sini juga sama seperti yang program 10.2.1 tadi, tidak bisa diinputkan oleh keyboard. Jadi langsung saya deklarasikan variabelnya, variabel bintangnya 5. Kemudian di sini saya menggunakan pernyataan perulangan untuk menampilkan bintangnya. Kemudian tugas 11 mempelajari tentang penanganan form. Pada materi 11 ini, tugas yang diberikan adalah membuat program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah penanganan form. Berikut adalah contoh formatnya, seperti membuat tabel, yang pertama nama program, chapter luaran, dan penjelasan programnya. Nah, di sini sudah ada beberapa listing programnya yang saya ambil dari materi kuliah. Yang pertama ada nama programnya proses pengolahan form dalam satu file. Berikut chapter programnya, chapter luarannya. Kemudian penjelasannya, proses pengolahan form dilakukan pada file yang sama dengan file inputannya. Form menggunakan metode POST. Karena proses pengolahan form dilakukan pada file yang sama, maka atribut action-nya boleh dikosongkan dan tidak isi ya, tidak perlu diisi karena dia dalam satu file. Kemudian listing program yang kedua, nama programnya proses pengolahan form dalam file yang berbeda. Jadi di sini ada dua file berarti. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya proses pengolahan form dilakukan pada file yang berbeda dengan file inputannya. Form menggunakan metode POST karena proses pengolahan form dilakukan pada file yang berbeda, maka atribut action-nya harus diisi. Nah, di sini harus diisi dengan nama dengan nama file yang kedua. Berikut listing yang ketiga, nama programnya proses pengolahan form dalam file berbeda menggunakan metode get. Tidak berbeda jauh dari yang tadi, yang nomor 2 tadi itu menggunakan metode post dan di sini menggunakan metode get. Berikut chapter program, chapter luarannya. Penjelasannya proses pengolahan form dilakukan pada file yang berbeda dengan file inputannya. Form menggunakan metode get. Karena proses pengolahan form dilakukan pada file yang berbeda, maka atribut action harus diisi dengan nama file yang kedua, sama seperti tadi, hanya beda metodenya saja. Kemudian yang keempat ada nama programnya form input tipe teks dan password. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya form input teks dan password menginputkan 4 nama. Nah, di sini hasil luarannya disuruh menginputkan 4 nama. Kemudian outputnya nanti menampilkan 4 nama tersebut dengan nama yang berbeda-beda, dengan warna yang berbeda-beda. Sini yang pertama biru, yang kedua merah, yang ketiga kuning, dan yang keempat hijau. Kemudian yang kelima ada login, input, tipe teks, dan password. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya login, input, tipe teks, dan password ini menginputkan username dan password yang telah ditentukan. Kemudian mengklik tombol login jika username
dan password benar, maka akan muncul kata login berhasil, selamat, dengan garis bawah. Dan jika username dan password salah dalam penginputannya, maka akan muncul kata login gagal, maaf, ulang lagi, dengan tulisan miring. Nah, seperti ini ya cat keluarannya. Jika benar, maka akan timbul login berhasil, selamat, dengan garis bawah. Jika user dan password salah, maka akan muncul login gagal, maaf, ulang lagi, dengan tulisan miring. Selanjutnya, program yang keenam, programnya input type radio, tipe radio, berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, input type radio ini memilih salah satu dari 6 pilihan program studi yang ada dan menampilkannya dengan tampilan warna font aqua. Nah, warna font dari tampilannya itu warnanya aqua. Kemudian yang ketujuh ada input type checkbox. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Input type checkbox memilih satu atau lebih dari 4 pilihan yang ada, kemudian menampilkannya dalam bentuk font tebal. Nah, di sini kita bisa memilih lebih dari satu. Bukan seperti yang type radio tadi, hanya bisa satu. Ini kita bisa lebih dari satu. Di sini ada 4 pilihan dan kita bisa memilih 4-4-nya, 3, 2, atau boleh satu. Nah, di sini outputnya akan menampilkan dalam bentuk font tebal. Selanjutnya yang ke-8 ada input type combo box. Combo box berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, input type combo box memilih pilihan yang disajikan dengan menekan tanda panah, maka akan muncul pilihannya berupa gabungan dari box dan menampilkan output dengan warna font marun. Sini kita bisa, yang pertama kita menekan tanda panah ini, kemudian akan muncul tampilan pilihannya berupa gabungan box. Kemudian jika sudah kita pilih, kita tekan pilih dan akan muncul outputnya dengan warna fontnya marun. Seperti ini, kita milih Doraemon. Kemudian kita tekan pilih, kemudian akan muncul outputnya Doraemon dengan warna font marun. Kemudian yang ke-9 ada input tipe type list box, chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, input type list box ini hampir sama seperti combo box, tetapi list box bisa diubah isinya. Jika ada 6 pilihan, bisa diubah menjadi 4 pilihan. Dan tampilannya sedikit berbeda dengan combo box jika list box ada tombol scroll-nya. Nah, di sini yang berbeda hanya pada yang berbeda pada chapter luarannya. Kemudian ada tambahan di chapter programnya ya, menambahkan size pada text select. Jadi meskipun optionnya ada 6, kalau kita size dalam text select-nya cuma menuliskan 4, jadi akan muncul hanya pilihannya ada 4 saja, bukan 6. Di sini saya menuliskan size-nya 4, jadi hanya muncul 4 pilihan. Dan ada tombol scroll-nya untuk ke atas dan ke bawah. Kemudian output dari jika kita sudah menekan tombol pilih, outputnya akan menampilkan warna font kuning. Selanjutnya ada input type text area. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, input type text area ini menginputkan sebuah teks yang dapat menampung lebih dari satu inputan baris. Biasanya dipakai untuk input, kritik, dan saran, alamat, dan catatan. Nah, kita bisa menginputkan stringnya lebih dari satu baris, bisa panjang. Kemudian pada outputnya nanti, jika sudah menekan input saran, akan muncul outputnya dengan font gold.
Yang ke-11 ada nama programnya form validation, berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, tanda dolar, strip server, request strip method, fungsinya mengecek jenis method dari form, get, atau post. Kemudian ada iset $var, fungsinya mengecek apakah $var telah terdeklarasi, ada, dan nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian ada tanda seru MC dalam kurung $var. Fungsinya mengecek apakah $var kosong atau tidak. Kemudian ada break strip match. Fungsinya mencari string dengan pola, mengembalikan true jika ada pola, dan false jika sebaliknya. Kemudian filter strip var dapat digunakan untuk memfilter variabel dengan filter yang ditentukan. Kemudian ada program yang ke-12 atau yang terakhir ya, yaitu form validation JavaScript. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, fungsi function adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk membungkus suatu proses dengan tujuan agar penulisan kode atau proses yang sama tidak ditulis secara berulang kali. Kemudian ada fungsi alert, adalah fungsi sederhana yang digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna atau user website. Kemudian get element by ID digunakan untuk mengambil suatu value dari form input yang pastinya dari elemen HTML, di mana elemen tersebut sudah user buatkan ID. Kemudian ada if digunakan untuk mengeksekusi sebuah kode program jika suatu kondisi telah diketahui benar atau true. If juga digunakan jika ingin membuat pernyataan yang berbeda. Dengan fungsi if terdapat nilai benar atau true, dan jika salah maka ada fungsi else atau false. Kemudian tugas 12, tugas yang terakhir, mempelajari tentang array dan fungsi. Pada materi 12 ini, tugas yang diberikan adalah membuat program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah array dan fungsi. Tidak berbeda jauh dari tugas 11 yang tadi, hanya saja beda listing programnya saja. Nah, berikut ada beberapa nama programnya. Nama program yang pertama itu mendeklarasikan dan menampilkan array. Berikut chapter program dan chapter luarnya. Penjelasannya, keyword array digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah array di PHP. Kemudian yang kedua ada array asosiatif. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya mendeklarasikan array asosiatif. Indeks selain angka dapat dengan cara menyebutkan indeksnya terlebih dahulu, diikuti operator sama dengan lebih dari, dan diikuti value atau nilai elemennya. Kemudian program yang ketiga ada menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Fungsi count. Penjelasannya, fungsi count berfungsi untuk mencari jumlah elemen dari array. Gelar ARR warna. Untuk menampilkan array juga bisa menggunakan struktur for each. Struktur for each akan mengambil elemen array mulai dari posisi pointer sampai akhir pointer. Nah, di sini kita lihat hasil tampilan dari menampilkan isi array dengan for dan for each. Dan ini juga ada chapter programnya. Dan yang keempat ada menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Berikut
catur program, dan catur luarannya. Penjelasannya menampilkan array asosiatif bisa menggunakan perulangan for each dan while dengan fungsi list, dan each reset yang berfungsi mengembalikan pointer array ke elemen pertama. Jadi untuk menampilkan seluruh isi array asosiatif bisa menggunakan for each dan while list. Kemudian yang kelima, nama programnya yaitu mencetak struktur array. Berikut catur program dan catur luarannya. Penjelasannya, print strip R berfungsi untuk menampilkan struktur dari array. Berikut adalah hasil tampilan luarannya ya. Bisa dilihat. Jadi print strip R itu di sini pada catur programnya itu untuk menampilkan struktur dari array-nya. Kemudian yang keenam ada mengurutkan array dengan sort dan rsort. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, rsort adalah pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah indeks. Kemudian sort adalah pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Yang tadi descending dan ini ascending ya. Dengan mengubah indeks. Kemudian yang ketujuh ada mengurutkan array dengan asort dan arsort. Berikut catur program dan catur luarannya. Penjelasannya, arsort itu adalah pengurutan array berdasarkan value secara descending. Kemudian ada asort adalah pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Kemudian ada nama program ke-8 yaitu mengurutkan array dengan ksort dan krsort. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Krsort, penjelasannya krsort adalah pengurutan array berdasarkan indeks secara descending. Kemudian ksort, pengurutan array berdasarkan indeks secara ascending. Program nomor 9 yaitu mengatur posisi pointer dalam array. Di sini ada catur program dan catur luarannya. Penjelasannya, current adalah mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Kemudian ada end, yaitu pointer menunjuk pada elemen array terakhir. Kemudian ada next, pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Kemudian pref, yaitu pointer menunjuk pada elemen sebelumnya. Bisa kita lihat di catur programnya ya. Current, end, next, pref. Kemudian nama program yang ke-10 ada mencari elemen array. Dengan catur programnya, kemudian catur luarannya. Penjelasannya, in strip array memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. In array. Sini ada di catur programnya. Kemudian nama program yang 11 yaitu fungsi tanpa return, value, dan parameter, serta capture program dan capture luarannya. Penjelasannya, function mencetak bilangan ganjil menggunakan perulangan for dari 0 sampai 100. Penjelasan dari function. Function ini mencetak bilangan ganjil menggunakan perulangan for dari 0 sampai 100. Hanya bilangan ganjil. Kemudian yang ke-12 ada fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Tanpa return value tapi dengan parameter. Di sini ada chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, parameter fungsi adalah suatu nilai yang dilempar ke dalam sebuah fungsi. Nilai tersebut bisa berupa apa saja. Kemudian ada nama program yang selanjutnya yaitu fungsi dengan return
value dan parameter. Yang dari yang program 11 tadi tanpa return value dan parameter, kemudian yang 12 tanpa return value tapi dengan parameter, dan sekarang ini ada dengan return value dan parameter, dipakai keduanya. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, return value adalah sebuah nilai yang dikembalikan oleh fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Kemudian ada nama program yang ke-14, yaitu passing by value. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, passing by value ini maksudnya adalah melewati dengan mengembalikan nilai asli dengan menggunakan kata kunci return. Kemudian nama program yang ke-15 itu passing by reference. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya, passing by reference ini yaitu cara bagaimana memanipulasi sebuah nilai. Kemudian nama program yang ke-16 yaitu tampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP saat ini. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya itu pada chapter program di sini, get define function itu mengembalikan array yang berisi semua fungsi yang ditentukan. Sini ada di chapter programnya. Kemudian ada nama program yang terakhir, yaitu mengecek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Berikut chapter program dan chapter luarannya. Penjelasannya yaitu function strip exist untuk memeriksa suatu fungsi tersedia di PHP atau tidak. Jadi function strip exist ini fungsinya untuk memeriksa suatu fungsi tersedia di PHP atau tidak. Terima kasih. Begitu saja penjelasan presentasi pertemuan 8 sampai 12 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.